Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Siti Fitriani Saleh dalam series belajar matematika bersama Pak Abdul dan Bu Siti. Kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal dasar yang terkait dengan himpunan. Pembahasan ini hanya dibatasi pada himpunan klasik ya. Baik, kita akan melihat pengertian dari himpunan dulu. Himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan baik. Nah, objek ini disebut elemen atau anggota dari himpunan. Kemudian terdefinisi dengan baik ini yang dimaksud adalah mempunyai batasan yang jelas sehingga dapat digunakan untuk menggolongkan dengan tepat suatu objek sebagai anggota atau bukan anggota dari himpunan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh dan bukan contoh dari himpunan. Yang pertama, kumpulan mahasiswa yang mempunyai IPK minimal 3,0. Nah, pada kumpulan ini objeknya jelas ya, yaitu mahasiswa, dan batasannya juga jelas, mempunyai IPK minimal 3,0. Misalnya nih, ada mahasiswa yang bernama Zahra, IPK-nya 3,03. Berarti Zahra ini anggota dari kumpulan mahasiswa yang mempunyai IPK minimal 3,0. Kemudian ada lagi Zaki yang mempunyai IPK 2,95. Nah, kita bisa nyatakan dengan jelas bahwa Zaki bukan bagian dari kumpulan ini karena IPK-nya tidak sampai dengan 3,0. Berarti kumpulan mahasiswa yang mempunyai IPK minimal 3,0 ini merupakan contoh himpunan. Karena batasan yang diberikan di sini itu jelas. Bisa membuat kita menyatakan dengan tepat bahwa Zahra masuk sebagai anggota dari kumpulan ini atau bukan. Selanjutnya kita lihat kumpulan yang lain, yaitu kumpulan mahasiswa yang pintar. Nah, objeknya jelas ya, yaitu mahasiswa. Kemudian batasannya pintar. Pintar ini yang bagaimana? Coba kita lihat. Misalnya ada Zahra. Zahra itu pintar masak, tapi dia tidak bisa main gitar. Apakah Zahra masuk dalam kumpulan mahasiswa yang pintar ini atau tidak? Atau Zaki. Zaki pintar bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris, mahir lah pokoknya. Tapi IPK-nya 2,95. Nah, sekarang dia masuk jadi anggota dari kumpulan ini atau tidak ya? Karena batasan dari kumpulan mahasiswa yang pintar ini tidak jelas, maka kumpulan ini merupakan bukan himpunan, bukan contoh dari himpunan. Jadi ini kita tidak bisa sebut sebagai himpunan. Kumpulan mahasiswa yang pintar. Nah, kita tidak mempunyai batasan yang jelas. Pintarnya itu yang bagaimana. Beda dengan contoh yang di atas, ada jelas batasannya yaitu mempunyai IPK minimal 3,0. Sekarang kita lihat cara menyatakan himpunan. Himpunan itu biasanya dinotasikan dengan huruf kapital atau huruf besar ya, biasa kita istilahkan huruf besar. Nah, himpunan dapat dinyatakan dengan cara yang pertama mendaftarkan anggota himpunan, yang kedua mendeskripsikan syarat keanggotaan himpunan dalam bentuk kalimat atau menggunakan notasi pembentuk himpunan. Kita lihat contohnya. Untuk yang pertama, mendaftar anggota himpunan. Misalkan M adalah himpunan huruf yang membentuk kata unismu. Berarti kita bisa data anggotanya dari M itu yaitu U, N, I, S, M, H. Nah, anggota himpunan ini dituliskan dalam kurung kurawal dan setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Sekali lagi saya ulang, anggota himpunan dituliskan dalam kurung kurawal dan anggota-anggota dari himpunan ini dipisahkan dengan tanda koma.
Kemudian untuk cara yang kedua kita lihat, misalkan kita punya himpunan, P adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Kita mau tuliskan dengan cara mendeskripsikan syarat keanggotaan himpunan dalam bentuk kalimat. Berarti kita bisa tuliskan P sama dengan dalam kurung kurawal, bilangan prima kurang dari 10. Jadi kita menuliskan syarat anggotanya dalam bentuk kalimat. Atau kalau kita mau menggunakan notasi pembentuk himpunan, kita bisa tuliskan seperti ini. Dalam kurung kurawal, kemudian ada notasinya. Ini dibaca X sedemikian hingga X kurang dari 10 dan X bilangan prima. Artinya semua bilangan prima yang lebih kecil dari 10. Baik, sekarang kita lihat anggota himpunan dan bilangan kardinal. Misalkan kita ambil contoh yang tadi, M adalah himpunan huruf yang membentuk kata unisme. Berarti M itu anggotanya U, N, I, S, M, H. Anggota-anggotanya dipisahkan dengan tanda koma dan diletakkan dalam kurung kurawal. Ada catatan di sini bahwa anggota yang sama hanya dituliskan satu kali. Pada kata unismu ini kita lihat ada 2 huruf U, tetapi ketika kita mendaftarkan anggotanya dalam kurung kurawal, U ini hanya dituliskan satu kali. Tidak dituliskan double ya. Kemudian penulisan anggota himpunan itu tidak harus terurut. Tidak harus U duluan, kemudian H terakhir. Bisa saja huruf I duluan kita tuliskan, lalu huruf S terakhir. Jadi tidak memperhatikan keterurutan di sini ya untuk penulisan anggota himpunan. Nah, kita perhatikan di sini N, di anggota himpunan N ini ada huruf N. N adalah anggota himpunan M. Bisa kita tuliskan seperti ini. N elemen M. Nah, pada himpunan M ini tidak ada huruf A ya. Berarti A bukan anggota M. Kita bisa tuliskan seperti ini. A bukan elemen M. Oke, sekarang ada berapa banyak anggota M? Kita lihat di sini ada 6. Ada 6 huruf dalam himpunan M. Berarti kita bisa tuliskan NM sama dengan 6. 6 ini disebut bilangan kardinal, yaitu bilangan yang menyatakan banyak anggota suatu himpunan. Sekali lagi, bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan banyak anggota suatu himpunan. Berarti M ini bilangan kardinalnya adalah 6. Bisa dituliskan seperti ini. NM sama dengan 6. Selanjutnya kita lihat diagram Venn. Diagram Venn adalah gambar yang merepresentasikan himpunan, yang menyatakan himpunan, yang menunjukkan himpunan, yang memvisualisasikan himpunan, yang menggambarkan himpunan, gitu ya. Nah, diagram Venn ini diperkenalkan oleh John Venn sehingga namanya diabadikan sebagai nama diagram ini. John Venn ini adalah seorang matematikawan Inggris yang hidup pada tahun 1834 sampai 1923. Ini adalah contoh diagram Venn. Pada diagram Venn ini, himpunan semesta digambarkan sebagai daerah yang dibatasi oleh suatu persegi panjang. Pada persegi panjang ini di sudutnya dituliskan S sebagai simbol dari himpunan semesta. Ada juga yang menuliskan U, universal set. Sebentar kita akan bahas tentang apa itu himpunan semesta. Kita lanjut dulu di sini. Di dalam himpunan semesta pembicaraan ini, himpunan semesta ini digambarkan himpunan-himpunan lain yang termuat dalam himpunan semesta. Himpunan-himpunan ini
digambarkan sebagai daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup. Kita lihat di sini ada lingkaran-lingkaran. Biasanya digambarkan dalam bentuk lingkaran, tapi tidak harus dalam bentuk lingkaran. Yang jelasnya dia dalam bentuk kurva tertutup. Kemudian pada contoh ini kita lihat ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Anggota himpunan dituliskan di dalam daerah yang dibatasi dan dilengkapi dengan nokta. Contohnya pada himpunan A ini anggotanya ada 1, ada nokta, ada titik. Kemudian 3, ada nokta, ada titik. Tapi kadang juga nokta ini tidak dituliskan. Kalau anggotanya sudah banyak sekali, biasanya juga tidak dituliskan noktanya. Itu tidak apa-apa, ya boleh-boleh saja. Atau ada juga ketika sudah terlalu banyak anggotanya, tidak dituliskan anggotanya, tetapi yang dituliskan adalah bilangan kardinalnya. Tadi sudah kita bahas, bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan banyak anggota dari suatu himpunan. Jadi pada diagram Venn, anggota himpunan bisa dituliskan di dalam kurva yang mewakili himpunan itu, bisa diberi nokta, bisa juga tidak diberi nokta, atau bisa juga kita hanya menuliskan bilangan kardinalnya. Selanjutnya, kita akan lihat himpunan semesta. Nah, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S atau U, universal set, himpunan semesta. Nah, kita lihat contohnya, kita ambil contoh yang tadi. Pada contoh diagram Venn ini ada 3 himpunan. Yang pertama himpunan A. Ingat kembali tadi kita sudah bahas cara menyatakan himpunan dan bilangan kardinal ya. Di sini himpunan A kita nyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaannya. Yaitu tuliskan dalam bentuk kalimat. A adalah faktor, himpunan faktor dari 3. Faktor dari 3 yaitu 1 dan 3. Kita lihat di gambarnya ada 1 dan 3. Berarti A ini mempunyai 2 anggota. Sehingga kita bisa tuliskan Na sama dengan 2. Selanjutnya himpunan B. Kita coba nyatakan dengan mendaftarkan anggota himpunan. B itu, perhatikan lingkarannya B. Ada 2, 4, dan 6. Jadi kita daftarkan anggotanya 2, 4, 6. Ada berapa anggota dari himpunan B? Ada 3. Jadi NB sama dengan 3. Bilangan kardinalnya dari B adalah 3. Selanjutnya kita coba menyatakan C, himpunan C yang anggotanya 5, 6, 7, 8 ini dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Seperti ini. C adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih besar dari 4 tetapi kurang dari atau sama dengan 8 dan X merupakan bilangan asli. Bilangan asli yang lebih besar dari 4 tapi kurang dari atau sama dengan 8 yaitu 5, 6, 7, dan 8. Berarti ada 4 anggota dari himpunan C. Jadi bilangan kardinalnya adalah 4. Nah, pada gambar diagram Venn ini kita lihat ada 9 yang bukan merupakan anggota A, tidak ada di dalam lingkaran A. 9 juga tidak ada di dalam lingkaran B dan tidak ada di dalam lingkaran C. Jadi 9 bukan anggota A, bukan anggota B dan juga bukan anggota dari C. Tapi 9 ini termasuk dalam semesta pembicaraan kita. Kalau begitu, semesta pembicaraan kita yang tepat itu apa ya? Semesta apa yang bisa digunakan untuk yang memuat, himpunan yang memuat semua bilangan-bilangan yang kita bicarakan di sini. Kita bisa buat semesta pembicaraannya bilangan asli yang kurang dari 10. Oke. Atau kita bisa juga buat semesta pembicaraan yang lebih luas, yaitu bilangan bulat.
Atau kita mau batasi di bilangan asli saja, boleh juga. Jadi bisa bilangan asli yang kurang dari 10, atau kita mau gunakan bilangan bulat juga boleh, atau bilangan asli saja juga boleh. Tapi tidak bisa pecahan ya, karena yang kita bahas di sini bukan pecahan. Oke, selanjutnya kita lihat himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, ini simbol untuk himpunan kosong dalam kurung kurawal, tetapi di dalam kurung kurawalnya tidak ada isinya atau lingkaran yang kita coret. Itu adalah simbol untuk himpunan kosong. Sekarang kita lihat contohnya. K. Himpunan kambing berkepala 5. Apa ada kambing berkepala 5? Nah, karena tidak ada kambing berkepala 5, maka ini merupakan himpunan kosong. Kita bisa tuliskan seperti ini. Ya, K sama dengan himpunan kosong. Kemudian untuk contoh lainnya, P himpunan di mana X sedemikian hingga X kuadrat dikurang 3 sama dengan 0 dengan X bilangan bulat. Nah, coba kita pikirkan ya. Bilangan bulat yang jika dikuadratkan kemudian dikurangkan dengan 3 hasilnya 0. Tidak ada ya. Tidak ada bilangan bulat yang jika dikuadratkan kemudian dikurangi dengan 3 menghasilkan 0. Karena tidak ada bilangan bulat yang dapat menggantikan X sehingga pernyataan ini bernilai benar, maka P ini merupakan himpunan kosong. Kita bisa tuliskan seperti ini. P himpunan kosong. Kita lihat contoh lain. N sedemikian hingga X sedemikian hingga X ditambah 3 sama dengan 3. Tidak ada syarat, berarti bilangan ini himpunan semestanya adalah bilangan real berapa saja. Nah, bilangan real yang jika dijumlahkan dengan 3 menghasilkan 3. Berapa? 0. 0 ketika ditambah dengan 3 hasilnya 3. Jadi 0 ketika diganti X ketika diganti dengan 0 maka akan mengubah pernyataan ini menjadi pernyataan yang bernilai benar. Berarti N itu anggotanya adalah 0. Apakah ada bilangan lain selain 0 yang bisa menggantikan X sehingga pernyataan ini bernilai benar? Tidak ada lagi. Hanya 0. Jadi N mempunyai satu anggota yaitu 0. Berarti N ini bukan himpunan kosong karena N mempunyai satu anggota yaitu 0. Jelas ya? Baik, demikian pembahasan mengenai hal-hal dasar pada himpunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.